Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersatu hati dalam novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita mendengarkan renungan. Sahabat-sahabat Karmelitup, pencinta Santa Perawan Maria yang terkasih. Dalam novena hari yang ke-6 ini, saya hendak mengajak kita untuk merenungkan Bunda Maria dalam hidup Santa Teresa Kanak-kanak Yesus. Ketika mendengar ajaran jalan kecil dari Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus, kira-kira siapakah yang menjadi inspirator utama atau pengajar utama bagi Santa Teresa sehingga bisa melahirkan ajaran yang sangat bergema ini? Pertama, kalau kita melihat dari hidup Santa Teresa, terutama dalam bukunya Kisah Satu Jiwa, kita akan mengetahui bahwa guru Santa Teresa yang pertama tentu saja adalah orang tuanya. Dan yang kedua, kita juga diberitahu oleh Santa Teresa melalui tulisan-tulisannya bahwa guru atau tokoh inspirator juga baginya adalah Santa Teresa dari Avila, Santa Teresa dari Yesus, dan Santo Yohanes dari Salib. Tetapi ketika kita semakin mencermati tulisan atau autobiografi dari Santa Teresa Kanak-kanak Yesus, kita akan mengetahui bahwa tokoh yang paling pertama atau guru yang paling membentuk ajaran jalan kecil dari Santa Teresa adalah Bunda Maria. Itulah mengapa dalam bagian ini saya hendak mengajak kita untuk bermenung tentang dua hal utama. Yang pertama, kita akan lihat kaitan erat antara hidup Santa Teresa dan Bunda Maria. Dalam buku Kisah Satu Jiwa, Santa Teresa Kanak-kanak Yesus melukiskan kembali pengalamannya di saat dia berumur 10 tahun. Saat itu dia menderita sakit yang dikatakan sakit yang sangat misterius. Tetapi apa yang terjadi? Santa Teresa mendapat penglihatan, yaitu berupa senyuman Santa Perawan Maria. Ini bukan sekedar senyuman atau sekedar penampakan visionari dari Santa Teresa, tetapi yang paling penting adalah rahmat dan berkat yang menyertai penampakan ini. Bukan hanya memberikan Santa Teresa Kanak-kanak Yesus satu kesembuhan secara biologis, tetapi juga satu kedewasaan secara rohani. Mengenai kesan ini, Santa Teresa menggambarkan demikian. Saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu indah. Wajahnya memancarkan kebaikan dan kelembutan yang tak terlukiskan. Tetapi apa yang menusuk ke dalam lubuk jiwaku adalah senyum menawan sang perawan. Kemudian semua rasa sakit saya hilang dan dua air mata besar jatuh dari mata saya dan mengalir tanpa suara di pipi saya. Tetapi itu adalah air mata sukacita yang murni. Ini yang bisa Santa Teresa berikan sebagai suatu kesaksian bagaimana Bunda Maria sebelum peristiwa ini juga telah banyak membentuk Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus, sehingga pada akhirnya kita mengenal ajarannya yang sangat melekat erat dengan Santa Teresa, yaitu spiritualitas jalan kecil. Maka pada bagian yang kedua ini kita akan melihat bagaimana Bunda Maria dalam doktrin Santa Teresa. Bagi Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus, jalan kecil ini adalah jalan Bunda Maria. Itu adalah jalan atau cara Bunda Maria mengikuti Tuhan. Jadi wawasan yang ini bagi saya sangat luar biasa ketika Santa Teresa
memberi kita satu perspektif baru mengenai suatu jalan sempit, jalan kecil, yang tentu saja dalam Injil sudah akrab kita dengar. Ketika Tuhan dalam Injil mengatakan, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, maka secara lebih konkret, Santa Teresa mengundang kita untuk memiliki hati seperti anak kecil itu. Hati yang paling mirip dengan hati ibundanya, yakni hati Bunda Perawan Tak Bernoda, hati Bunda Maria Ratu Karmel. Baginya, Bunda Maria adalah manusia yang memiliki lebih banyak rahmat, adalah manusia yang memiliki api cinta kasih yang sejati. Jadi bagi Teresa, tidak ada seorang pun yang ada di atas bumi ini yang pernah mengimani Tuhan yang memiliki rahmat sedemikian besar seperti dimiliki oleh Bunda Maria. Karena itu, tidak ada yang lebih erat bersatu dengan kita orang berdosa yang malang ini dalam belas kasih dan kebaikan daripada Bunda Maria. Akhirnya, Santa Teresa mengajak kita untuk belajar dari Bunda Maria, seperti halnya yang telah dihidupi oleh Santa Teresa sendiri. Bahwa kita yang cacat dan yang tercoreng oleh dosa Adam ini cenderung mementingkan diri sendiri dan kerap kali suka untuk membanggakan hak-hak istimewa yang kita miliki. Tetapi tidak demikian halnya dengan Bunda Maria. Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa itu justru mengagungkan Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan terhadap hidupnya. Sehingga ini menjadikan Bunda Maria semakin murah hati kepada orang lain berkat rahmat dan karunia yang telah dia terima. Ini menjadi ajakan juga bagi kita bahwa tidak ada satupun karunia atau kebaikan yang kita miliki yang layak untuk kita banggakan selain kita mengagungkan Tuhan. Agar apa? Agar kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu juga menjadi kebaikan dan berkat bagi orang lain. Itulah mengapa dalam puisinya yang paling terkenal, Santa Teresa mengatakan, "Why I love you, Mary." Mengapa aku mengasihimu, Maria. Ketika Santa Teresa memadahkan ini seakan menjadi ajakan juga bagi kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Maria. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti Maria pada jalan dia mencintai Tuhan. Dalam 2 baris terakhir puisinya, Santa Teresa sepakat dengan ajaran rekan senegaranya, Santo Luis Maria de Montfortan, yang mengatakan, ketika kita menerima Yesus dalam komuni kudus, kita pun harus meminta Santa Perawan Maria untuk meminjamkan hatinya bagi kita. Barulah kita menyambut Tuhan. Inilah arti dari jalan kecil Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus yang ia timba, ia gali dari toko panutannya, yaitu Bunda Maria. Mari kita pun diajak sekali lagi untuk mengikuti cara Maria mencintai dan mengikuti Tuhannya dalam jalan-jalan sempit hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan dengan doa novena. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, hari ke-6. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindunganmu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami, anak-anak-Mu butuhkan. Kami anak-anak-Mu bersukacita dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu.
Marilah kita berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mempersembahkan intensi pribadi kita masing-masing, intensi komunitas kita, dan juga wujud serta intensi dari keluarga kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci, kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaruan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putramu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putri elok pilihan Allah.
kami